Selamat pagi. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, saya ucapkan dari sudut timur Kota Denpasar, Bali. Saya Iga Narendra Pramawijaya, sewaktu perwakilan dari tim Kebut Semalam, berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian karena kami telah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan karya kami melalui video ini. Namun sebelum kita ke presentasi, mari kita syukuri apa yang ada di belakang saya. Karena di Denpasar saya bisa mendapatkan udara yang segar hampir setiap pagi. Dan hal-hal tersebut saya tidak bisa dapatkan ketika saya dan rekan-rekan tim saya mengenyam pendidikan S1 Teknik Telekomunikasi di Universitas Telkom Bandung. Hal tersebut memicu rasa penasaran saya. Mengapa orang-orang tidak bisa melakukan hal bersama, melakukan usaha bersama untuk membuat udara di kota mereka lebih bersih? Toh, itu juga memiliki manfaat yang baik untuk diri mereka sendiri. Kondisi lingkungan di dunia pasca pandemi COVID-19 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Pada Desember 2020, emisi global meningkat 2% lebih tinggi dibandingkan bulan yang sama di tahun 2019. Ini seolah-olah manusia mencemari lingkungan lebih banyak walaupun di masa pandemi. Indonesia sebagai penghasil emisi karbon nomor 4 di dunia, melalui Komite Iklim Indonesia menargetkan pengurangan emisi sebesar 29-41% pada tahun 2030 yang selanjutnya akan disampaikan dalam program Indonesia Bersih 2030. Langkah-langkah dekarbonasi yang dilakukan diantaranya perbaikan tata guna lahan, perencanaan tata ruang, konservasi energi, dan pengolahan limbah. Selain itu, untuk mendukung program pemerintah ini, kesadaran masyarakat terhadap emisi karbon juga harus ditingkatkan guna berhasilnya program tersebut di masa depan. Namun sayangnya, kesadaran masyarakat akan emisi karbon masih tergolong sangat rendah. Hal ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk mewujudkan Indonesia Bersih 2030. Selain itu, ada usaha kita dalam menekan emisi karbon tentunya. Namun, usaha tersebut tidak dapat dilihat hasilnya dalam jangka pendek. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah platform yang dapat mengukur emisi karbon yang dikeluarkan pengguna sehari-hari, mengukur kontribusi yang dapat dilakukan pengguna untuk menurunkan emisi karbon, dan mewujudkan dampak baik yang bila ditimbulkan bila pengguna menekan emisi karbon. Maka dari itu, penulis mengajukan aplikasi yang kami panggil dengan nama WIPE atau White Space Integrated Program for Emission. Kami menargetkan aplikasi ini menjadi 1. Sarana pengukuran emisi karbon yang dikeluarkan oleh pengguna melalui aktivitas sehari-hari. 2. Menjadi media persuasif gerakan Indonesia Melek Emisi Karbon guna mewujudkan Indonesia Bersih 2030. Dan yang ketiga, mensimulasikan hasil usaha penurunan emisi karbon. Aplikasi yang kami buat memiliki manfaat. 1. Membantu pengguna untuk mencatat kegiatan sehari-hari yang dapat menyebabkan emisi karbon. 2. Membantu mengukur dan mengapresiasi kontribusi pengguna untuk menurunkan emisi karbon. 3. Mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat dengan mengurangi emisi karbon. Sebagai implementasi, kami akan membuat aplikasi untuk tracking atau pencatatan emisi karbon yang dihasilkan dalam kegiatan harian. Yang mock-up-nya atau modelnya dapat dilihat di sebelah kanan saya. Selanjutnya, melalui aplikasi ini, kami melakukan beberapa langkah, yaitu pertama, kami akan melakukan pengukuran aktivitas pribadi. Yang kami maksud dengan pengukuran aktivitas pribadi adalah kami mengukur emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan pengguna sehari-hari. Dititik beratkan pada aktivitas yang berpotensi untuk menimbulkan emisi karbon yang tinggi. Contohnya penggunaan listrik, transportasi, dan diet yang tidak ramah lingkungan. Selanjutnya, aplikasi kami akan menghitung berapa emisi karbon yang dihasilkan oleh aktivitas-aktivitas tersebut. Lalu membandingkannya dengan orang-orang kebanyakan yang tidak menjalankan pola hidup yang hijau, sehingga kita akan mendapatkan perbedaan atau akan mendapatkan besaran penghematan, seberapa hemat masing-masing individu yang menggunakan aplikasi kami dalam mengelola emisi karbon mereka. Setelah mendapatkan besaran penghematan, kami akan mengkalkulasi polusi di lokasi pengguna. Untuk data yang lengkap bisa dilihat di web dashboard di masing-masing pengguna pada website kami. Kalkulasi polusi pada lokasi pengguna ini bertujuan
agar nantinya pengguna dan aplikasi kami bisa melihat secara numerik atau secara langsung seberapa besar dampak yang ia dapat hasilkan melalui penghematan yang ia lakukan terhadap kota yang sedang ia tinggali. Selanjutnya, karena kami juga memiliki tujuan persuasi, kami yakin dengan cara yang akan kami sampaikan pada langkah-langkah selanjutnya bahwa pengguna dari aplikasi ini akan cukup banyak dan tersebar di sebuah kota. Maka dari itu kami akan mengumpulkan atau melakukan pooling dari besaran penghematan berbagai pengguna dalam satu kota yang sama. Selanjutnya, data pooling ini diolah lalu akan menghasilkan model menggunakan kecerdasan buatan yang dapat memprediksi bagaimana dampak yang ditimbulkan bila mereka melakukan penghematan emisi karbon terhadap indeks polusi di kota mereka. Lalu setelah model perkiraan mengambil nilai polusi lokasi, ia akan memperkirakan atau membuat prediksi bagaimana tampilan langit kita bila kita melakukan penghematan ini secara konstan dan masif. Bagaimana cara menunjukkannya? Dengan filter yang dapat disebarkan melalui media sosial. Selain itu, para pengguna yang telah berkontribusi untuk melakukan penghematan emisi karbon di kota mereka dapat menggunakan filter tersebut dan dapat membagikannya ke teman-teman lewat sosial media. Selanjutnya, poin persuasinya adalah masing-masing pengguna dapat mengaugmentasi filter atau dapat memberikan pengaturan lagi kepada filter sehingga mereka dapat melihat hasil yang lebih masif. Semisal, bila mereka melakukan kegiatan ini konstan selama 10 tahun atau 50 tahun ke depan, atau bagaimana jumlah orangnya atau jumlah populasi yang melakukan penghematan polusi dilipat gandakan 2 kali lipat, 10 kali lipat, atau 100 kali lipat. Augmentasi filter ini digunakan untuk mengajak masyarakat yang belum bergabung dalam program ini atau menggunakan aplikasi ini untuk serta-merta bergabung dan menggunakan filter sehingga mereka memiliki sensasi atau memiliki penghargaan yang sangat sederhana. Penghargaan mereka di atas sana. Jadi mereka bisa bilang, oh, langit di kota ini pada hari ini tidak akan sebersih ini tanpa kontribusi saya. Dari gagasan yang kami ajukan dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu poin pertama, langkah pemerintah tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat. Kedua, maka diciptakan aplikasi Wipe sebagai sarana persuasi dan apresiasi khususnya untuk masyarakat produktif, sehingga kita dapat mewujudkan Indonesia Bersih 2030. Gagasan Wipe ini sendiri, seperti gagasan yang lain, tidak lepas dari kritik dan saran. Saran yang dapat penulis ajukan adalah untuk melakukan riset lebih lanjut, karena kami ketahui bahwa masih banyak faktor yang dapat dimasukkan dalam kalkulasi aplikasi Wipe ini, sehingga hasil yang dapat diberikan semakin akurat. Demikian presentasi karya dari kelompok Kebut Semalam. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam teknis dan penyampaian. Akhir kata, saya Iga Narendra, perwakilan dari kelompok Kebut Semalam, undur diri. Terima kasih dan selamat pagi.